Coba bayangkan sebuah tantangan visual yang sangat spesifik ya. Anggap saja ini seolah-olah sedang ada tepat di hadapan Anda saat ini. Anda berdiri di sebuah studio yang sunyi, terus menghadap sebuah kanvas kosong. Yah, musuh terbesar semua pelukis. Benar sekali. Ukurannya standar saja 50 kali 70 cm. Nah, misi utama dari penelusuran mendalam kita kali ini tuh memecahkan sebuah teka-teki optik yang secara teori hampir mustahil diselesaikan dengan sempurna. Betul. Dan teka-teki ini sangat memancing rasa penasaran. Anda diminta melukis sekuntum mawar merah. Tapi bukan sembarang merah ya. Ini merah yang warnanya seolah meledak keluar dari kanvas, kayak memancarkan cahayanya sendiri. Dan tantangan terbesarnya gini, mawar ini harus diletakkan di atas latar belakang lantai kayu tua yang berwarna abu-abu kusam, gelap, dan bernuansa sangat melankolis. Nah, ini adalah skenario yang melampaui sekedar ketakutan menghadapi kanvas kosong tadi. Ini sebenarnya adalah mimpi buruk secara fisika warna. Mimpi buruk gimana maksudnya? Gini, kalau Anda menempatkan warna merah yang sangat jenuh, maksud saya merah murni yang agresif ya, tepat di sebelah skala abu-abu yang redup dan pasif, hukum alam biasanya akan Membuat keduanya saling menghancurkan? tepat. Mereka saling membunuh. Karena dari apa yang saya baca di catatan sumber kita, warna-warna itu pada dasarnya bakal saling berkelahi di mata yang melihatnya kan? Entah warna merahnya yang akan menyerap energi dari si abu-abu lalu berubah jadi kotor, kusam, dan kehilangan nyawanya. Ya, merahnya jadi mati. Atau sebaliknya, lantai abu-abunya yang malah terlihat sangat datar, kayak mawar itu cuma stiker murah yang ditempelkan di atas dekorasi kardus teater sekolah gitu loh. Benar. Pertanyaannya kan, bagaimana cara kita membuat merah itu mencolok, meledak, tapi secara meyakinkan tetap terasa hidup dan bernafas di dalam satu ruangan abu-abu yang sama? Iya, itu paradoksnya. Nah, ini menguji secara langsung bagaimana korteks visual di otak Anda memproses kontras. Otak kita itu sangat kejam loh dalam menilai cahaya. Kejam dalam artian? Kalau ada satu saja elemen cahaya yang tidak masuk akal, ilusi realitasnya langsung runtuh detik itu juga. Oh, wow. Langsung kelihatan palsu ya? Betul, menciptakan ilusi bahwa benda yang sangat terang dan benda yang sangat kusam hidup dalam satu atmosfer yang sama, itu membutuhkan pemahaman mendalam tentang bagaimana foton cahaya memantul. Itulah yang akan kita bedah hari ini. Menarik banget. Kita akan menelusuri proses penciptaan mahakarya ini, meminjam kegeniusan metode dari Maestro Rodolfo Im. Dan ini berdasarkan dokumentasi teknis yang luar biasa detail dari Grupo Ray Im. Dan sungguh ya, sebelum kita bahkan punya hak untuk sekedar memikirkan tentang menyentuh cat merah yang meledak tadi, kita kan harus mengurus tanah tempat mawar itu akan berpijak dulu. Fondasinya. Logikanya sederhana sih buat saya. Kalau fondasinya retak, rumah semegah apapun pasti bakal ambruk kan? Nah, disinilah kita melihat kesalahan pertama yang paling sering menjatuhkan pelukis pemula. Saat mereka melihat kanvas kosong yang memiliki pori-pori dan tekstur kain, insting pertama mereka itu menyerangnya. Menyerang kanvasnya. Ya, mereka memperlakukan kanvas yang rapuh itu kayak dinding ruang tamu yang belum diplester. Mereka mengambil kuas besar atau bahkan roll cat, lalu mengoleskan gesso atau cat dasar putih yang sangat tebal, padat, dan burang. Oke. Tujuan mereka cuma satu, menutupi semua pori-pori dan membuat permukaannya semulus plastik. Sebentar. Mari kita bedah ini. Bukankah permukaan yang sangat halus itu justru yang kita inginkan? Maksud saya kalau kita ingin melukis realisme tingkat tinggi, tekstur kain kanvas pasti bakal mengganggu ilusi akhirnya dong. Nah, secara logika awam mungkin terdengar begitu. Tapi dalam praktiknya, tindakan itu justru mencekik kanvas. Mencekik. Anda secara efektif membunuh luminositas atau kemampuan alami kain tersebut untuk bernapas dan memantulkan cahaya sejak menit pertama. Rodolfo Im melakukan pendekatan yang sangat bertolak belakang. Beliau pakai alat apa dong kalau bukan roll atau kuas besar? Beliau tidak menggunakan kuas besar sama sekali. Alat yang digunakan sangat sederhana, sebuah spons mandi biasa. Spons mandi. Yang buat sabunan itu tidak teratur, berbercak tipis, dan sangat-sangat ringan ke seluruh permukaan. Tunggu, saya harus menghentikan Anda di sini, karena ini sama sekali tidak masuk akal bagi saya. Dasar yang tidak rata dan berbercak. Betul? Bukankah itu bakal jadi mimpi buruk ya, saat nanti kita harus melukis detail-detail mikroskopis? Coba bayangkan Anda harus melukis urat kayu yang sangat tipis,
atau lipatan halus pada kelopak mawar, tapi di atas permukaan yang bergelombang, kayak permukaan bulan gitu. Kenapa seorang maestro sengaja menyabotase permukaannya sendiri? Karena kita harus mendefinisikan dulu apa itu gelombang dalam konteks ini. Ketidaknataan yang diciptakan oleh spons ini tuh tidak berada pada skala makro seperti jalan berlubang. Oh, bukan tekstur yang tebal gitu. Bukan, sama sekali bukan. Ini berada pada skala mikroskopis. Lapisan tipis dari spons ini menciptakan semacam cengkraman organik. Tekstur mikro yang bertindak seperti pori-pori kulit manusia. Jadi ini bukan gumpalan cat yang menonjol dan kasar. Sama sekali tidak. Ini mengubah tingkat penyerapan kanvas tanpa menyegelnya menjadi lapisan plastik yang mati. Jadi saat sapuan cat diaplikasikan berjam-jam atau berhari-hari kemudian, cat tersebut punya struktur mikro untuk dipegang. Mengerti. Catnya tidak tersedot secara membabi buta ke dalam kain, tapi juga tidak meluncur licin tak terkendali kayak melukis di atas kaca jendela. Ini adalah fondasi yang bisa berdialog dengan material di atasnya. Masuk akal sih sekarang. Kalau dipikir-pikir, ini analoginya sangat mirip dengan cara kita merawat wajan besi cor ya, atau cast iron skillet di dapur. Wah, analogi yang bagus. Gimana itu? Anda kan nggak bisa membeli wajan besi dan langsung melempar sepotong daging ke atasnya. Dagingnya bakal hancur lengket. Iya, pasti nempel semua. Nah, Anda harus mengoleskan minyak yang sangat tipis dulu, lalu memanaskannya secara perlahan, agar minyak itu berpolimerisasi, membentuk lapisan pelinding bertekstur mikro, proses seasoning namanya. Persis. Kalau lapisan itu tidak mengering dan terbentuk dengan sempurna, ya daging Anda bakal lengket, hancur, dan wajannya malah rusak. Itu perbandingan yang sangat tepat tentang mekanisme permukaan. Dan Anda baru saja menyentuh kata kunci yang paling absolut dalam dokumentasi Grupo Rain. Kata kunci apa itu? Mengering. Setelah lapisan spons itu diaplikasikan, aturan fisikanya tidak bisa ditawar lagi. Kanvas itu harus melalui proses pengeringan yang total. Maksudnya bukan cuma kering ditiup angin, kan? Bukan sekedar kering di permukaan saat disentuh jari, melainkan kering secara struktural sampai ke dalam pori-porinya. Keras, seperti batu. Lalu apa yang sebenarnya terjadi secara kimiawi? Kalau katakanlah kita merasa nggak sabar nih, pengen buru-buru, dan kita memutuskan untuk langsung melukis lantai kayunya saat lapisan dasar itu masih sedikit lembab. Anda akan memicu reaksi berantai yang menghancurkan lukisan Anda. Menciptakan apa yang disebut oleh Grupo Rain sebagai baro atau lumpur visual. Lumpur visual. Ya, secara kimiawi, cat minyak atau akrilik itu kan punya pelarut. Jika lapisan dasar Anda belum mengeras sepenuhnya menjadi struktur yang stabil, pelarut dari cat baru yang Anda sapukan di atasnya itu akan bereaksi kayak zat penghancur. Oh, dia bakal melelehkan lapisan bawahnya. Tepat. Pelarut itu akan mencairkan kembali lapisan bawahnya. Sapuan kuas Anda akan secara tidak sengaja mengangkat pigmen dasar, mengaduknya dengan warna baru di atas kanvas, dan menciptakan warna keruh yang kotor dan mati. Jadi cahaya dari luar nggak bisa menembus kekeruhan itu ya? Semuanya menjadi datar. Betul sekali. Foton cahaya dari luar akan masuk ke dalam lapisan cat, menabrak campuran pigmen yang acak dan berantakan ini, dan langsung terserap begitu saja. Tidak ada cahaya yang dipantulkan kembali ke mata Anda. Lukisan itu secara harfiah kehilangan nyawanya sebelum sempat dimulai. Wow, fatal juga ya. Baik, mari kita asumsikan kita punya kesabaran baja nih. Kanvasnya sudah memiliki fondasi bertekstur mikro tadi dan sudah benar-benar keras seperti batu. Langkah logis berikutnya untuk menyelesaikan teka-teki ini kan mulai membangun ruangan di sekitar mawar itu. Kita harus menciptakan lantai kayu yang akan menjadi latar belakangnya, menggunakan garis perspektif. Kita butuh kedalaman ruang. Dan di tahap pembangunan arsitektur cahaya ini, kita kembali melihat jebakan maut bagi para amatir. Jebakan seperti apa lagi nih? Anda kan diminta membuat lantai kayu tua, berwarna abu-abu yang memiliki bayangan. Insting pemula adalah mengambil palet mereka, memencet cat putih, memencet cat hitam, lalu Mengaduknya? ya, mengaduk keduanya dengan kasar sampai menghasilkan pasta cat berwarna abu-abu yang tebal. Kemudian, mereka mulai menyapukan pasta buram itu untuk menggambar bayangan kayu di atas kanvas. Yang mana saya rasa ini adalah jalan pintas menuju bencana visual lainnya. Sangat bencana. Saat Anda menggunakan campuran abu-abu yang opak atau buram dari palet, Anda secara harfiah sedang membangun dinding beton di atas kanvas Anda. Anda menutup pintu bagi cahaya untuk masuk.
Tepat, tidak ada ilusi kedalaman. Kayu Anda tidak akan terlihat seperti kayu. Itu akan terlihat seperti balok semen yang dicat abu-abu. Karya Anda langsung merosot menjadi sekedar buku mewarnai anak-anak yang cuma diisi dengan blok-blok warna datar. Terus bagaimana Maestro Rodolfo Im menyelesaikannya? Sangat minimalis. Untuk membangun seluruh bayangan dan kedalaman lantai kayu itu, pada tahap awal, beliau mengabaikan warna putih sepenuhnya. Tunggu, beliau tidak pakai putih? Tidak. Beliau hanya menggunakan satu warna, hitam murni. Oke, ini aneh. Disinilah semuanya menjadi sangat menarik buat saya. Tapi tunggu dulu. Setiap kelas seni dasar atau setiap buku panduan melukis yang pernah saya baca ya, itu selalu memberikan peringatan keras. Jangan pernah menggunakan hitam murni langsung dari tabung. Ya, aturan klasik. Mereka menyebutnya lubang hitam yang bakal menyedot semua kehidupan dan cahaya dari sebuah lukisan. Apakah Rodolfo Im sengaja melanggar aturan dasar fisika lukisan ini? Im tidak melanggar fisika. Beliau justru memanipulasinya ke tingkat yang ekstrem. Rahasianya itu sama sekali bukan pada pigmen hitam itu sendiri, melainkan pada tingkat pengencerannya. Pengenceran? Yah, beliau tidak mengambil gumpalan pasta hitam yang tebal dan menempelkannya di kanvas. Beliau mencampurkan pelarut ke dalam pigmen hitam itu sampai bentuknya hampir seperti air kotor bekas cucian kuas. Oh, Ini menjadi sebuah tinta atau glaze yang sangat-sangat transparan. saya paham. Jadi hitamnya itu kehilangan ketebalannya. Ini bukan cat yang menutupi, ini lebih kayak selubung bayangan tipis gitu ya? Tepat sekali. Anda bisa melihat tembus melewatinya. Beliau mengaplikasikan sapuan hitam transparan ini di atas dasar yang sudah kita bahas tadi. Kemudian, dan ini kembali ke aturan emas kita ya, beliau meninggalkannya sampai benar-benar kering total. Harus sampai membatu lagi? Betul. Setelah kering, beliau menumpuk lapisan transparan hitam lainnya, khusus di area yang butuh bayangan lebih pekat, seperti di sela-sela papan kayu gitu, lalu membiarkannya kering lagi. Lapis demi lapis, dibangun secara perlahan. Gila. Ini persis seperti cara kerja dimmer switch atau saklar peredup lampu di ruang tamu kan? Analogi yang sangat akurat. Kalau kita ingin suasana ruangan menjadi remang-remang, kita kan tidak langsung mematikan saklar utama dengan brutal sampai ruangan gelap gulita. Tidak. Kita memutar tombol peredup itu perlahan-lahan, kita menurunkan intensitas cahaya secara bertahap, membiarkan sudut-sudut ruangan tenggelam ke dalam bayangan secara organik. Mekanisme berlapis itu persis seperti memutar tombol peredup visual. Dan ada satu detail menarik tentang bagaimana Im tahu kapan bayangannya itu sudah cukup gelap. Gimana caranya beliau tahu batasnya? Saat sedang menumpuk lapisan hitam ini, beliau menggunakan sebuah trik neurologis klasik. Beliau sering melangkah mundur dari kanvasnya, lalu menyipitkan matanya rapat-rapat. Iya, semua pelukis di film atau video dokumenter yang saya tonton selalu melakukan itu. Mereka mundur, memiringkan kepala, lalu menyipitkan mata. Saya tuh selalu berpikir itu cuma bahasa tubuh teatrikal saja biar mereka kelihatan lagi berpikir keras dan dramatis gitu. Bukan teatrikal sama sekali. Itu adalah manipulasi biologis. Ada sains spesifik yang terjadi saat Anda melakukan itu. Kecil yang ada di depan Anda. Otak Anda dibombardir oleh apa yang kita sebut informasi frekuensi tinggi. Seperti debu yang melayang, pantulan cahaya mikroskopis di atas kanvas, urat kain sekecil apapun. Semua detail berlebihan itu menjadi semacam kebisingan atau noise yang mengalihkan perhatian otak dari bentuk keseluruhannya. Benar. Saat Anda menyipitkan mata, bulu mata Anda saling bertumpuk dan secara fisik bertindak sebagai tirai mekanis. Wow, tirai mekanis dari bulu mata. Iya, filter mekanis ini memblokir gelombang cahaya berfrekuensi tinggi dari detail-detail kecil tersebut. Ia memaksa korteks visual otak untuk membuang semua noise itu. Jadi apa yang tersisa? Yang tersisa, dan yang bisa diproses oleh retina, hanyalah massa frekuensi rendah, yaitu blok-blok arsitektur utama dari cahaya dan bayangan. Ini memungkinkan sang pelukis untuk mengaudit struktur pencahayaan ruangannya secara murni, tanpa tertipu oleh detail yang belum relevan. Masuk akal banget. Oke, jadi sekarang kita sudah memiliki struktur bayangan hitam transparan yang kokoh, ruangannya sudah terasa memiliki kedalaman, tapi kayu asli yang menua kan tidak cuma terdiri dari bagian yang terang benderang dan bayangan gelap gulita. Harus ada transisi cahaya di antaranya. Yah, tekstur kelabunya. Betul, harus ada tekstur kelabu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita menciptakan abu-abu ini tanpa menggunakan cat abu-abu opak dari tabung tadi?
Disinilah kesalahan pemula berikutnya biasanya terjadi. Untuk menciptakan transisi cahaya pada kayu, si amatir akan mengambil cat putih yang masih basah, mengoleskannya di kanvas, lalu mulai menggosok dan mencampurnya langsung dengan sapuan cat hitam yang juga masih basah di atas kanvas. Oh, dicampur basah-basah di atas kanvas. Iya, ini dikenal sebagai teknik smudging atau pengaburan. Mereka berpikir, jika saya menggosok transisi ini sampai sangat halus, ia akan terlihat nyata. Padahal alam semesta tidak bekerja seperti itu, ya kan? Benda fisik di dunia nyata jarang banget punya transisi gradien yang ngeblur kayak pakai filter kamera HP murahan. Pengamatan yang sangat tajam, difusi atau pengaburan yang berlebihan, ini akan menghancurkan struktur material mikroskopis. Menghancurkan gimana? Saat Anda menggosok cat putih dan hitam basah menjadi satu di atas kanvas, kayu di lukisan Anda kehilangan integritas fisiknya. Ia berhenti terlihat seperti papan kayu keras yang lapuk dan mulai terlihat seperti kabut asap, atau plastik murahan, atau karet yang dilelehkan. Realitas kayunya hancur. Coba pikirkan begini. Ini sangat mengingatkan saya pada proses produksi audio di studio rekaman. Audio? Menarik, lanjutkan. Kalau Anda seorang produser, Anda tidak akan memasukkan drum, bass, gitar, dan vokalis ke dalam satu ruangan yang sempit. Menaruh satu mikrofon di tengah ruangan, lalu menyeru mereka main keras-keras secara bersamaan. Pasti suaranya kacau balau. Banget. Kalau Anda melakukan smudging audio seperti itu, yang terekam hanyalah dinding suara yang bising, keruh, dan telinga kita tidak jelas lagi instrumen apa yang sedang dimainkan. Dan solusi dari sang produser audio itu sebenarnya adalah kunci dari metode melukis Rodolfo Imini. Iya, mereka menggunakan multi-track. Drum direkam sendiri di jalurnya, bass direkam sendiri, gitar sendiri. Suara mereka secara fisik tidak pernah bertabrakan di udara ruang rekaman. Nanti, ketika lagu itu diputar lewat speaker, nah telinga dan otak pendengarlah yang bertugas mengambil semua lapisan audio yang terpisah itu dan menyatukannya menjadi satu harmoni yang jernih. Sangat presisi. Iya. Dan Rodolfo Im melakukan multitracking visual ini melalui metode yang dikenal sebagai abu-abu optik. Abu-abu optik. Iya, beliau tidak pernah membiarkan putih dan hitam bertabrakan saat masih basah. Beliau mengaplikasikan sapuan cat putih yang sangat tipis dan encer, tapi di atas lapisan bayangan hitam yang sudah kering total. Wow, kering lagi. Cat basah putih dan cat hitam itu berada di dimensi waktu yang berbeda. Mereka secara fisik tidak pernah bersentuhan dalam keadaan cair. Berarti pencampuran warnanya tidak terjadi di atas palet. Tidak. Dan bahkan tidak terjadi di atas kanvas. Betul, pencampuran warnanya terjadi di dalam bola mata Anda sendiri. Luar biasa. Ini adalah keajaban fisika optik. Saat Anda sebagai penikmat seni melihat lukisan itu, foton cahaya dari lampu ruangan menabrak kanvas. Cahaya ini menembus lapisan putih transparan tadi, lalu terus berjalan menembus lapisan hitam transparan di bawahnya, memantul dari dasar kanvas, dan melakukan perjalanan kembali menembus lapisan-lapisan itu menuju retina Anda. Benar-benar sebuah perjalanan cahaya ya? Ya, perjalanan cahaya yang berlapis-lapis inilah yang memaksa otak Anda memproses kekayaan warna abu-abu optik yang memiliki kedalaman tak terhingga, meniru persis realitas kayu yang aus dimakan waktu. Otak kita yang tertipu untuk melihat serat kayu yang bertekstur dan berkarakter, padahal secara fisik itu hanyalah cahaya yang memantul dari lapisan-lapisan pigmen yang terpisah. Gila, luar biasa. Jadi sekarang, dengan panggung optik ini, lantai kayunya sudah selesai. Sudah. Kita memiliki lukisan dasar hitam putih yang sempurna, sebuah mahakarya Grisaille, istilah teknisnya kan. Ruangannya nyata, cahayanya masuk akal. Nah, sekarang kita dihadapkan pada sang bintang utama, alasan utama kita memulai semua ini. Mawar merahnya. Iya, ini teka-tekinya. Ini adalah titik krisisnya. Semua struktur Grisaille hitam putih yang sudah dibangun berminggu-minggu dengan sangat presisi ini bisa hancur berantakan dalam satu sapuan kuas jika warna merah ini diperlakukan dengan logika yang salah. Saya punya cat merah. Mawar punya kelopak yang gelap untuk bayangan dan kelopak yang terang untuk sorotan cahaya. Jadi untuk kelopak yang gelap, saya campur cat merah saya dengan sedikit hitam dari palet. Dan untuk area kelopak yang terang terkena cahaya, saya campur merah dengan putih. Apa efek fisika dari tindakan ini? Itu adalah vonis mati bagi lukisan Anda. Vonis mati. Secara fisika, pigmen cat tidak bekerja seperti cahaya murni. Saat Anda mencampur pigmen merah yang sangat jenuh dengan hitam yang opak, partikel pigmen hitam itu akan menelan kemampuan merah untuk memantulkan cahaya. Jadi merahnya hilang.
Anda tidak mendapatkan bayangan merah yang elegan. Anda mendapatkan warna batu bata kecoklatan yang kotor dan suram. Wah, jelek sekali pasti. Terus kalau dicampur putih, Sebaliknya, saat Anda mencampur merah dengan putih opak, partikel putih memantulkan terlalu banyak cahaya liar yang akhirnya mengencerkan intensitas merahnya. Anda tidak mendapatkan warna merah terang, Anda mendapatkan warna merah muda pastel, seperti warna kapur atau gipsum yang berat dan membosankan. jadi apa dong artinya semua ini? Bagaimana mungkin kita menyuntikkan merah yang begitu menyala, merah eksplosif yang agresif, ke dalam sebuah bunga yang saat ini secara harfiah hanyalah warna abu-abu hitam putih, dan tanpa merusak kerja keras cat dasarnya? Disinilah letak pesona dan kejeniusan dari teknik klasik yang dicatat oleh Grupo Raim. Teknik ini disebut veladuras atau glazing. Glazing, oke? Ingat, anatomi kelopak mawar itu, kelekukan, area yang tersorot cahaya, dan lipatan gelap yang misterius, itu semua sudah terbentuk sempurna secara 3 dimensi oleh lapisan grisaille hitam putih hita. Oh ya, kita kan tidak perlu membongkar ulang bentuk dan volumenya lagi. Bentuknya sudah matang. Tepat. Oleh karena itu, Rodolfo Iem mengambil pigmen merah murni dengan kualitas tertinggi. Beliau mengencerkannya menggunakan medium minyak khusus. Bukan pelarut yang menguap cepat seperti awal tadi. Bukan, ini medium yang mengubah cat merah padat itu menjadi semacam kaca cair yang transparan. Sama sekali tidak ada partikel putih atau hitam yang dicampurkan di tahap ini. Murni, merah yang tembus pandang. Seperti sirup merah yang kental tapi jernih gitu. Betul. Lalu, beliau menyapukan kaca merah cair ini ke seluruh permukaan mawar hitam putih yang sudah keras dan kering sempurna. Seperti kayak kita mencetak sebuah foto hitam putih dari sebuah mawar dengan kontras gelap terang yang sangat tajam, lalu kita mengambil selembar plastik mika yang warnanya merah pekat dan menempelkannya tepat di atas foto hitam putih tersebut. Analogi yang sangat visual dan tepat, dan jika kita mengikuti jejak foton cahayanya, hasilnya sangat magis. Magis gimana? Di area mawar yang sebelumnya dilukis dengan hitam pekat di tahap grisaya, sebagian besar cahaya akan terserap oleh lapisan bawah itu. Mata kita, yang melihat melalui filter mika merah transparan tadi, akan menangkap warna merah marun yang sangat dalam, gelap, dan misterius. Warna gelapnya tercipta secara alami. Iya, tanpa harus mengotori kemurnian pigmen merahnya dengan cat hitam. Dan di area kelopak mawar yang dilukis dengan putih terang pada tahap dasar grisalnya, Disitulah ledakan keajaibannya terjadi. Cahaya masuk menembus lapisan merah transparan, menabrak dasar putih murni, yang bertindak seperti reflektor atau cermin raksasa. dan memantul kembali. Memantul dengan kekuatan penuh, menembus filter merah itu kembali ke mata Anda. Pantulan ini membawa serta frekuensi warna merah yang paling terang, paling tajam dan murni yang bisa diproses oleh retina manusia. Merahnya tetap murni karena secara fisik tidak pernah bercampur dengan putih basah. Tepat, warna merahnya meledak karena ia diterangi dari dalam kanvas, bukan karena catnya sendiri yang terang di permukaan. Itu benar-benar memanipulasi ruang dan cahaya dengan brilian. Tapi dari sumber dokumen yang saya pelajari, ada satu langkah terakhir ya kan? Semacam jurus pamungkas yang terasa sangat kontradiktif untuk mendapatkan kilau basah yang paling menyilaukan di ujung kelopak mawar merah itu. Iya, dan ini adalah langkah yang akan membuat pelukis pemula jantungan kalau melihatnya. Kenapa jantungan? Setelah mawar merah itu selesai dan terlihat memukau, Imo melakukan sesuatu yang menantang akal sehat. Beliau mengambil sedikit cat putih murni, sangat padat dan sangat buram. Lalu menaruh titik putih terang itu langsung di atas lapisan kelopak merah yang sudah susah payah beliau bangun. Menaruh cat putih buram di atas kaca merah yang sempurna itu. Astaga, itu terdengar seperti sabotase. Kalau saya yang melukisnya dan melihat titik putih itu merusak lapisan merah saya bisa menangis di tempat. Sebagian besar orang akan merasa begitu. Itu terlihat seperti kesalahan fatal. Tetapi, dan ini adalah kuncinya, beliau membiarkan titik putih yang menonjol itu mengering total hingga membatu. Menunggu lagi. Selalu menunggu. Dan setelahnya, beliau mengambil kembali cat merah transparannya dan menyapukan satu lapisan veladuras merah sekali lagi, khusus hanya di atas area titik putih kecil tersebut. Sebentar, biar saya proses logika visualnya. Otak kita tidak akan melihat titik itu sebagai cat putih, kan? Tidak.
Otak kita melihatnya sebagai silau cahaya mentah. Dengan menempatkan cermin putih kecil di atas lapisan merah dasar dan mengurungnya dengan merah transparan lagi di atasnya, area mikroskopis itu menjebak cahaya. Ia memantulkan foton merah dari lapisan bawah, dan titik putih di tengahnya memantulkan 2 kali lipat jumlah cahaya merah langsung ke mata kita. Anda baru saja menjelaskan mekanika optik tingkat lanjut dengan sempurna. Titik itu menjadi reflektor lokal yang mengumpulkan semua cahaya dari lampu studio Anda dan menembakkannya langsung ke saraf optik Anda. Wow! Otak Anda kewalahan memproses intensitas cahaya di satu titik kecil itu, sehingga menciptakan ilusi kilau basah yang begitu meyakinkan, Anda merasa bisa menyentuh embun di atas kelopak mawar tersebut. Ini bukan lagi sekedar melukis, ini adalah rekayasa cahaya murni. Menakjubkan, benar-benar menakjubkan. Saat kita menarik diri selangkah mundur dan merenungkan seluruh perjalanan teknis ini, ada ironi filosofis yang sangat tajam ya menurut saya. Ironi seperti apa? Secara kultural, mawar merah kan selalu menjadi simbol universal untuk ledakan emosi spontan, cinta buta, dan gairah impulsif yang meledak-ledak. Tapi ternyata, untuk bisa menciptakan simbol spontanitas yang paling meyakinkan di atas kanvas, justru dibutuhkan metodologi yang sangat analitis, dingin, terstruktur, dan mengandalkan kesabaran yang hampir menyiksa. Wah, itu sintesis yang sangat indah. Ini benar-benar membalikan paradigma kita tentang apa itu ekspresi. Ledakan warna merah yang kita lihat bukanlah hasil dari pencampuran warna yang serampangan di atas palet. Tidak ada kepanikan sama sekali. Tidak ada keacakan. Semuanya bermuara pada pengekangan diri. Membangun fondasi grisail abu-abu lapis demi lapis, mentolerir ketidaknyamanan saat menunggu satu ide mengering sebelum menumpuk ide lain. Ini adalah bentuk disiplin ekstrim untuk melahirkan keindahan yang liar. Dan kalau kita bawa prinsip ini keluar dari ruang studio lukis, kalau Anda yang sedang mendengarkan diskusi kita ini memikirkan kehidupan Anda sendiri, rasanya ada metafora yang terlalu indah untuk diabaikan. Seringkali, saat kita berhadapan dengan masalah kompleks atau krisis hidup, kita bereaksi persis seperti pelukis amatir yang panik di depan kanvas kosong tadi. Mengaduk semuanya menjadi satu. Tepat, kita mengambil semua emosi kita, ketakutan kita, opini orang lain, dan data yang belum lengkap, lalu kita mencampur semuanya sekaligus di dalam pikiran kita. Dan sama seperti di atas kanvas, hasil dari reaksi impulsif itu adalah baru. Lumpur mental yang keruh. Kita menciptakan kekeruhan di pikiran kita sendiri, di mana kita tidak bisa melihat solusi, cahaya tidak bisa masuk, dan kita terjebak dalam masalah yang kehilangan strukturnya. Semuanya jadi datar dan mati. Pendekatan Rodolfo M. mengajarkan kita sesuatu yang sangat berharga. Seni menganalisis masalah lapis demi lapis, dan menolerir ketidaknyamanan. Menolerir rasa tidak nyaman karena harus menunggu, maksud Anda? Betul. Ketidaknyamanan saat kita dipaksa diam dan membiarkan satu emosi atau satu fakta untuk mengering, untuk mengendap sebelum kita bereaksi atau menumpuk asumsi lain di atasnya. Memisahkan struktur logika yang dingin dari ledakan emosi, seperti memisahkan dasar grisail abu-abu dari warna merah yang menyala. Jadi kejernihan hidup hanya muncul jika kita membiarkan cahaya meresap melalui lapisan-lapisan yang sudah mapan ya? Ya, bukan melalui adukan lumpur yang basah. Luar biasa, nah itu membawa saya pada satu pemikiran terakhir untuk mengakhiri sesi kita hari ini. Sebuah renungan provokatif yang lahir dari observasi optik kita. Sesuatu untuk Anda renungkan sendiri setelah audio ini berhenti. Kita telah belajar secara ilmiah bahwa kecemerlangan warna merah yang sesungguhnya, merah yang paling hidup yang bisa diproses oleh mata, tidak akan pernah bisa memantul dengan tajam jika ia tidak didasari oleh lapisan hitam yang terpendam di dasar kanvas. Sebuah syarat mutlak. Kegelapan mutlak yang dibiarkan mengering menjadi panggung esensial agar cahaya bisa menunjukkan kekuatan penuhnya. Ini membuat kita berpikir, bagaimana jika kegelapan, penderitaan, atau kesalahan-kesalahan masa lalu dalam hidup kita bukanlah sesuatu yang harus ditutupi secara buram dengan cat baru? Bagaimana jika masa lalu yang kelam itu, kalau kita biarkan ia mengendap dan mengering, menjadi struktur yang kokoh, justru merupakan fondasi grisaille esensial yang akan memberikan kedalaman dan kilau paling tajam pada momen-momen terbaik kita di masa depan. Sebuah renungan yang sangat kuat. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam penelusuran mendalam yang mengubah cara pandang ini.
Teruslah mengeksplorasi lapisan-lapisan hidup Anda, dan kami menantikan kehadiran Anda di eksplorasi berikutnya.